wabarakatuh. Baik, saya Sugiyarti akan mempresentasikan tentang implementasi dan solusi pendidikan karakter pada anak. Baik, yang pertama yaitu implementasi pendidikan pada karakter anak. Hasil penelitian menunjukkan implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan terprogram dan kegiatan pembiasaan. Kegiatan terprogram ditunjukkan adanya rencana pembelajaran yang matang. Pelaksanaan pembelajaran sosial emosional melalui kegiatan terprogram adalah kegiatan yang dibuat secara terencana. Selanjutnya, selain itu, dalam pembelajaran pendidikan menggunakan berbagai metode. Yang pertama, metode bercerita, yang kedua bermain, yang ketiga praktek langsung, dan yang keempat bernyanyi. Dan tebak-tebakan untuk menumbuhkan suasana belajar. Media pembelajaran yang digunakan pun bermacam-macam sesuai dengan kegiatan pada hari itu. Berhasilnya proses belajar mengajar adalah ketika adanya timbal balik dari peserta didik. Peserta didik menunjukkan timbal baliknya terhadap pendidik dengan cara bertanya kepada pendidik. Awal keaktifan peserta didik dalam pembelajaran adalah dengan pemberian motivasi setiap momen. Pendidik selalu memberikan motivasi kepada peserta didik dengan memberikan reward jika peserta didik mau mengikuti pembelajaran. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sulastri akan menjelaskan materi mengenai implementasi pendidikan karakter anak dalam perspektif Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian karakter. Secara istilah, karakter berasal dari bahasa Yunani, yaitu karaso, yang berarti cetak biru, format dasar, dan sidik seperti dalam sidik jari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter memiliki makna watak, tabiat, sifat batin manusia yang mempengaruhi seluruh pikiran dan tingkah lakunya yang secara kodrati ada pada dirinya. Menurut Zubaidi, dalam tataran praktis, pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada 9 pilar karakter dasar yang meliputi yang pertama yaitu cinta kepada Allah dan alam semesta beserta isinya. Yang kedua, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Yang ketiga, kasih sayang, peduli, dan kerjasama. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, jujur. Yang keenam, percaya diri, kreatif, serta kerja keras. Yang ketujuh, keadilan dan kepemimpinan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. 9. Toleransi, cinta damai, dan persatuan. Implementasi pendidikan karakter dalam perspektif Islam ada 2. Yang pertama yaitu menjadikan agama Islam sebagai pandangan hidup dari sumber kebaikan. Yang kedua, peran keluarga sebagai pendidikan karakter anak. Yang pertama tadi, menjadikan agama Islam sebagai pandangan hidup dan sumber kebaikan. Nah, pada dasarnya di dalam agama Islam pun telah mengatur mengenai pendidikan karakter. Nah, karakter dalam Islam yaitu akhlak. Semua aspek kehidupan disertai dengan akhlak sesuai dengan hadis yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua yaitu peran keluarga sebagai pendidikan karakter pada anak. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, setiap bayi yang dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah
yang menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani dan menjadikannya Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Trisna Morni ingin melanjutkan materi yang telah dijelaskan kepada dari rekan saya tadi di sini, yaitu di bagian B. Bagian B itu yang berjudul Dalil Al-Qur'an tentang pendidikan karakter anak. Nah, di sini pendidikan karakter itu penting diberikan kepada anak dari dini ya. Kenapa? Mengingat banyaknya terjadi pelanggaran dan dekadensi moral. Nah, masalah yang terjadi seperti pencurian, tawuran, penyalahgunaan narkoba, terus seks bebas, ini terjadi karena adanya perhatian orang tua yang lemah dan pendidikan karakter yang baik itu lemah sekali yang dilakukan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu salah satu menyebabkan hal-hal berikut seperti tadi. Terus ini selanjutnya yaitu yang pertama ada pendidikan karakter anak berbasis Al-Qur'an. Nah, di sini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Nah, itu tadi arti dari surat An-Nisa ayat 9. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pentingnya setiap orang tua mempersiapkan anak-anaknya mereka bekal yang dapat memberikan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selain itu dijelaskan pula orang tua diperintahkan untuk mendidik anak dengan pendidikan takwa dan mencontohkan perkataan yang benar. Di sini ada pendidikan yang dikembangkan oleh Luqmanul Hakim ya. Nah, di sini Luqmanul Hakim kepada putranya Allah abdikan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 19. Dalam kandungan ayat tersebut, Luqman memberikan pendidikan pertama dan utama yaitu tentang tauhid, di mana yang telah dijelaskan yang artinya, hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, di sini pendidikan ketauhidan yang diberikan Luqman adalah upaya memperkenalkan kepada putranya. Nah, di sini tentang siapa saja sih penciptanya gitu. Bukan siapa saja ya, maksudnya siapa yang menciptakan Luqman atau kita semua gitu. Nah, di sini Luqman memberi tahu kepada anaknya tersebut. Hal ini penting dilakukan agar kelak ketika anak-anak sukses akan selalu ingat bahwa kesuksesan dan keberhasilan itu bukan hanya kerja kerasnya dia sendiri, akan tetapi itu dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takdir yang telah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga jika anak-anak mengalami kegagalan dan kehancuran misalnya seperti itu, anak tidak boleh cepat putus asa dan anak melakukan perbuatan yang tidak diharapkan, akan tetapi anak akan menyadari bahwa Allah akan selalu hadir untuk memberikan kekuatan kepada mereka seperti itu. Terus next, di sini ada pembentukan karakter juga termanifestasikan dalam ketauladanan Rasulullah SAW. Nah, di sini ada 4 ya. Nah, yang pertama itu adalah siddiq. Siddiq itu artinya adalah berbicara yang benar atau berbicara yang baik ya, bertindak dan bersikap. Nah, yang kedua itu ada amanah. Amanah itu adalah yang dapat dipercaya. Nah, yang ketiga ini ada tablik. Tablik itu adalah akuntabel atau menyampaikan dengan baik dan profesional. Nah, yang terakhir itu ada fatonah. Nah, fatonah itu adalah artinya cerdas. Cerdas, yang dikatakan cerdas itu seperti apa sih? Nah, yang dikatakan cerdas itu maksudnya di sini tidak hanya cerdas secara intelektual, akan tetapi mampu mengendalikan emosi dan menjadikan dirinya penyelesai masalah dalam permasalahan pribadi dan berbagai masalah hidup.
dengan penuh kesabaran, ketenangan, dan keikhlasan seperti itu. Nah, jadi di sini dengan landasan Al-Quran dan hadis, pendidikan karakter yang dibangun dalam mengantarkan anak-anak cerdas intelektual, cerdas emosi, dan soleh spiritual, sehingga dapat mengantarkan tidak hanya soleh secara individu saja, akan tetapi dapat menciptakan soleh secara sosial dan menjadikan negara yang bahagia dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga ya. Oke, mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari saya. Yang materi selanjutnya yang akan dijelaskan kepada rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Uni Yusefta dengan NIM 18591150. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang selanjutnya, yaitu solusi dalam pembentukan karakter pada anak. Kita akan membahas solusi dalam pembentukan karakter pada anak. Solusi pembentukan karakter pada anak yang pertama itu kita mengambil solusi dari yang hambatan keluarga. Dan kita dapat mengatasi permasalahan tadi dengan menyisihkan waktu untuk anak, mengatur jadwal agar kita bisa masuk ke lingkungan anak. Yang ketiga, memberikan contoh yang baik sebagai role model bagi perkembangan karakter anak. Yang keempat, update terhadap kegiatan anak. Yang kelima, menggunakan gaya komunikasi yang asik dengan anak. Yang keenam, yaitu memberikan perhatian yang tulus pada anak walaupun sibuk sekalipun. Nah, solusi yang selanjutnya yaitu mengenai lingkungan. Hambatan pada lingkungan tadi dapat diatasi dengan yang pertama, membiasakan gotong royong, membiasakan anak untuk tidak membuang sampah sembarangan, meludah di jalan atau mencoret-coret fasilitas umum. Yang ketiga, menegur anak yang melakukan perubahan tidak baik, kendala-kendala yang dihadapi di masyarakat. Selanjutnya, tidak ada kepedulian, tidak merasa bertanggung jawab, dan yang terakhir, menganggap perbuatan anak adalah hal yang sudah biasa. Di lingkungan ini, cara mengatasinya juga dapat dilakukan dengan kerjasama antara orang tua dan masyarakat. Karena jika tidak ada kerjasama, maka tidak akan terwujud pembentukan karakter anak yang baik. Nah, yang selanjutnya yaitu solusi di sekolah. Solusi di sekolah ini dapat mengatasinya dengan beberapa kegiatan yang mendukung pembentukan karakter pada anak. Misalnya, mendidik dengan qudwah atau panutan. Yang kedua, mendidik dengan pembiasaan. Dan yang selanjutnya yaitu mendidik dengan nasihat. Solusi yang terakhir yaitu di media massa. Hambatan pada media massa dapat diatasi atau ditemukan solusi pada kembali lagi di mana hambatan pada media massa ini dapat diatasi dengan kembali lagi kepada diri anak-anak, di mana anak-anak itu harus benar-benar bisa menyikapi atau mengambil hal-hal yang baik dan meninggalkan yang buruk. Karena kalau di media massa itu dan di media massa ini tuh juga orang tua harus benar-benar mengontrol bagaimana siswa dalam menggunakan media massa. Jadi harus dibatasi dengan orang tua. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Feni Andraswari dari PGM I6C. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Saya membahas tentang kendala-kendala dalam pembentukan karakter pada anak. Kendala pengembangan karakter kepribadian anak usia dini biasanya bertolak belakang dari berbagai kegiatan yang melingkupi pentingnya pengembangan kepribadian karakter anak. Sebagai program baru, pendidikan pengembangan karakter anak ini masih mempunyai kendala-kendala. Pertama, nilai-nilai karakter yang dikembangkan di sekolah belum terjabarkan dalam indikator yang representatif. Indikator yang tidak representatif dan baik tersebut menyebabkan kesulitan dalam mengukur ketercapaian. Kedua,
sekolah belum dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan visinya. Jumlah nilai-nilai karakter demikian banyak berdampak pada gerakan membangun karakter di sekolah menjadi kurang terarah dan fokus, sehingga tidak jelas pula monitoring dan penilaiannya. Ketiga, pemahaman guru tentang konsep pendidikan karakter yang masih belum menyeluruh. Keempat, guru belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada kegiatan pembelajaran. Kelima, guru belum sepenuhnya menjadi teladan atas nilai-nilai karakter yang dipilihnya. Permasalahan yang paling berat adalah peran guru untuk menjadi teladan dalam mewujudkan nilai-nilai karakter secara khusus sesuai dengan nilai-nilai karakter umum di sekolah. Selanjutnya, ada kendala-kendala yang dihadapi dalam keluarga. Pertama, tidak ada atau kurangnya keteladanan atau contoh penerapan yang diberikan oleh orang tua. Kedua, orang tua atau salah satu anggota keluarga yang merupakan orang dewasa yang tidak konsisten dalam melaksanakan usaha yang sedang diterapkan. Yang ketiga, kurangnya terpenuhi kebutuhan anak dalam keluarga, baik secara fisik maupun psikis, sebab ada ungkapan yang menyatakan bahwa kepatuhan anak berbanding sama dengan kasih sayang yang diterimanya. Keempat, tempat tinggal yang tidak menetap. Selanjutnya ada kendala-kendala yang dihadapi di sekolah. Pertama, tidak ada atau kurangnya keteladanan contoh yang diberikan. Kedua, guru yang tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan. Ketiga, lingkungan sekolah yang tidak kondusif untuk pembelajaran. Ada beberapa juga kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan karakter pada anak ini. Pertama, sebagian siswa memiliki rasa percaya diri yang rendah. Kedua, sebagian siswa memiliki motivasi rendah dalam proses pembelajaran. Ketiga, sebagian siswa pasif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Keempat, sebagian siswa acuh tak acuh terhadap pelajaran atau pajangan slogan terkait motivasi yang dipajang di dinding kelas. Terakhir, sebagian siswa mencoret-coret pajangan atau slogan terkait motivasi yang dipajang di dinding kelas. Setelah kita mempelajari beberapa kendala yang dihadapi dalam pembentukan karakter anak tadi, ada beberapa solusi yang dapat mengatasi kendala tersebut. Solusinya yaitu pertama, guru terus berusaha memberikan semangat kepada siswa. Kedua, guru terus berusaha memberikan bimbingan kepada siswa. Ketiga, guru memberikan reward atau penghargaan serta pujian atau punishment, hukuman bagi siswa yang melanggar atau yang menaati peraturan. Keempat, guru menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang variatif dan efektif. Kelima, guru membuat pajangan yang lebih menarik agar bisa mencuri perhatian siswa sehingga muncul ketertarikan untuk membaca. Itulah materi dari kendala-kendala pembentukan karakter pada anak. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Oktarinis dari kelompok 7. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagian E tentang upaya pembentukan karakter anak. Nah, dalam upaya pembentukan karakter memiliki 3 komponen. 3 komponen ini dalam upaya pembentukan karakter anak. Komponen yang pertama yaitu moral knowing, yaitu pengetahuan moral, yaitu tentang kesadaran tentang moral, yang ini biasanya diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, komponen yang kedua yaitu moral feeling, yaitu kesadaran akan jati dirinya sendiri, kepekaan terhadap derita sesama orang lain, dan rasa peduli akan keadaan sekitarnya. Nah, komponen yang ketiga moral action, yaitu gabungan dari moral knowing dan moral feeling tadi. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pendidikan karakter anak. Yang pertama, mempromosikan nilai-nilai etika dasar untuk diketahui anak berbasis karakternya. Yang kedua, mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran dan perasaan dan perilaku anak tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu
menggunakan pendekatan yang tajam, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan bermain, lingkungan sosial, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Nah, di sini peran sekolah juga dibutuhkan dalam upaya pembentukan karakter anak. Yang kelima yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan perilaku yang baik. Nah, setelah kita beritahu, lalu kita beri juga kesempatan kepada siswa itu untuk menunjukkan apa yang telah dipelajarinya tadi. Prinsip yang keenam yaitu memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua siswa membangun karakter mereka dan membantu sukses. Nah, jadi di sini selain dari sekolah, orang tua, nah, kurikulum juga berpengaruh terhadap upaya dalam pembentukan karakter anak tadi. Yang ketujuh yaitu mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada siswa. Nah, sebagai guru, kita juga perlu memotivasi siswa untuk berkelakuan baik, dengan misalnya kita memberi juga contoh yang baik kepada murid tadi. Prinsip yang selanjutnya yaitu adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas. Nah, kita harus mendukung siswa untuk memiliki kepribadian yang baik. Nah, selanjutnya yaitu mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah, dan menginvestasikan karakter positif dalam kehidupan siswa. Nah, kan tadi di kurikulum sudah membentuk upaya pembentukan karakter. Jadi setiap komponen yang ada di dalam sekolah harus mendukung setiap kegiatan-kegiatan positif yang akan dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu cara pembentukan karakter berbasis Islami pada anak usia dini. Yang pertama yaitu pola pengasuhan. Dalam pola pengasuhan kita harus juga mencontohkan perilaku-perilaku yang baik. Yang kedua, suri tauladan. Komponen suri tauladan ini bisa juga dengan melalui kisah-kisah teladan seperti kisah Nabi dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, rangsangan dan ancaman. Yang kelima, dialog. Nah, kita harus juga melakukan dialog kepada siswa, melakukan interaksi. Yang selanjutnya yaitu latihan pengalaman, dan yang terakhir adalah lingkungan yang mendukung. Nah, sekolah mengajarkan segala bentuk pendidikan akademik maupun non-akademik melalui guru. Di sini, peran guru bukan sekedar memberikan pelajaran kepada peserta didik, tapi lebih dari itu, guru bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan karakter peserta didik, agar peserta didik mampu menerapkan ke dalam kehidupannya sehari-hari. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.